Panenmu gitu-gitu aja. Mungkin ini penyebabnya. Perbandingan antara tanah masam dan tanah sehat. Kuncinya ada di pH tanah. Tanah yang terlalu masam, pH rendah, membuat nutrisi NPK terkunci dan tak bisa diserap tanaman. Jangan khawatir, solusinya adalah menyeimbangkan pH tanah dengan kapur dolomit. Ini akan membuka kunci serapan hara NPK. Setelah tanah sehat, berikan pupuk NPK secara merata. Ingat, 50% di atas dan 50% di samping tanaman untuk hasil maksimal, dan inilah hasilnya panen berlimpah. Tetap waspada terhadap kesehatan tanahmu. Selamat bertani. Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bongkar satu rahasia nih. Kenapa ya pupuk yang kita kasih ke tanaman itu kayaknya nggak ngefek? Dan yang lebih penting, gimana cara benerinnya? Coba deh, pernah nggak ngerasa gini? Udah keluar biaya banyak buat pupuk, udah dipupuk rutin, tapi kok hasil panennya gitu-gitu aja ya? Malah kadang-kadang lebih jelek. Lirik kebun tetangga, kok subur banget? Nah, ini nih yang bikin pusing. Sebenarnya apa sih yang salah? Nah, jawabannya mungkin di luar dugaan loh. Bisa jadi ini bukan salah pupuknya sama sekali. Masalah utamanya itu ada di tanahnya. Oke, supaya lebih gampang ngertinya, ayo kita ubah cara kita mikir soal tanah. Jangan anggap tanah itu cuma, ya tanah. Anggap aja tanah itu rumah buat tanaman kita. Logikanya kan gini, sama kayak kita. Kalau kita tinggal di rumah yang nggak nyaman, mau dikasih makanan seenak apapun, ya kita nggak bakal betah, nggak bakal sehat. Nah, tanaman juga gitu. Kalau rumahnya nggak nyaman, mau kita kasih pupuk semahal apapun, sebanyak apapun, ya dia nggak akan tumbuh maksimal. Biasanya kan, petani itu fokusnya ke jenis pupuk, dosis pupuk, atau cara basmi hama. Padahal ada satu kunci rahasia, satu faktor yang sering banget kelewat. Dan faktor ini cuma diwakili sama satu angka sederhana. Apa itu? pH tanah. Jadi, apa sih pH tanah itu? Gampangnya, ini tuh angka yang nunjukin seberapa asam atau basa tanah kita. Skalanya dari 0 sampai 14, dengan 7 itu netral. Nah, angka ini penting banget, karena dia ini ibaratnya satpam atau penjaga gerbang nutrisi. Dia yang nentuin tanaman kita boleh makan atau enggak. Nah, kita masuk ke bagian paling pentingnya nih. Coba bayangin nutrisi di dalam pupuk itu makanan yang mau kita kasih ke tanaman. Tapi makanan itu ada di dalam lemari es yang terkunci. Nah, pH tanah inilah kuncinya. Kalau pH-nya nggak pas, kuncinya nggak cocok. Lemari es itu nggak bakal bisa kebuka. Pupuknya ada di sana, tapi tanamannya nggak bisa ambil. Biar lebih kebayang, lihat tabel ini deh. Ini contohnya. Kalau pH tanah kita itu 5,0 atau asam banget, lihat. Nitrogen, fosfor, kalium, semua unsur hara penting itu statusnya tidak tersedia, alias terkunci rapat. Mau kita pupuk sebanyak apapun, ya percuma, tanamannya kelaparan. Nah, ini nih yang sering bikin bingung. Coba lihat di pH 5.5. Nitrogennya udah tersedia, artinya tanaman bisa nyerap nitrogen. Hasilnya apa? Daunnya hijau, kelihatan rimbun, kelihatan subur. Tapi lihat deh, fosfor dan kaliumnya yang penting banget buat bikin buah masih tidak tersedia. Makanya jangan heran kalau tanamannya kelihatan bagus, tapi pas panen buahnya dikit atau nggak ada sama sekali. Jadi intinya apa? Ya ini, percuma kita capek-capek mupuk, keluar uang banyak, kalau ujung-ujungnya nggak bisa diseram sama tanaman, itu sama aja kayak buang-buang duit kan? Oke, terus solusinya gimana dong? Gimana cara kita membuka gembok nutrisi ini? Ternyata jawabannya cukup sederhana dan udah banyak yang tahu, tapi mungkin belum sadar pentingnya. Kuncinya adalah kapur dolomit atau kapur pertanian. Caranya juga nggak ribet kok, cuma ada 3 langkah simple. 1. Ukur dulu pH tanah kita sekarang berapa. 2. Hitung kira-kira butuh kapur berapa banyak. 3. Tinggal aplikasikan kapurnya secara merata ke lahan sebelum kita mulai tanam. Biar ada gambaran ya, ini angka kasarnya. Buat naikin pH 1 poin aja, misalnya dari 5.5 ke 6.5 yang ideal, itu kita butuh sekitar 3,6 ton kapur buat 1 hektar. Wah, kedengarannya banyak banget ya. Tapi, tunggu dulu, jangan lihat ini sebagai biaya. Nah, ini yang paling penting. Kita harus ubah cara kita mikir. Ngasih kapur ke tanah itu bukan pengeluaran. Bukan, tapi ini adalah sebuah investasi. Bedanya apa? Gini, kalau pengeluaran, itu uang yang kita keluarin dan ya udah, hilang, nggak balik lagi. Tapi kalau investasi, kita menanamkan sesuatu sekarang supaya di masa depan kita bisa dapat hasil yang jauh lebih besar. Nah, kapur ini persis kayak gitu. Coba deh, bayangin untungnya. Sekali kita kasih kapur, efeknya itu bisa tahan 5-7 tahun ke depan.
Artinya, selama itu, semua pupuk yang kita kasih bakal jauh lebih efektif. Gak ada lagi tuh cerita pupuk terbuang sia-sia. Kita benar-benar membuka potensi tanah kita buat panennya maksimal. Jadi, sekarang kita tahu kan, rahasianya itu ada di tanah. Dengan fokus benerin rumah tanamannya dulu, kita sebenarnya pegang kendali penuh atas hasil panen kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi pupuk apa yang paling bagus, tapi udah sehat belum tanah saya? Nah, setelah tahu ini, kira-kira apa langkah pertama yang bakal Anda ambil?